Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nabila Pratifah Lorenza dan teman-teman saya Muhammad Jafar Sodik. Perkenalkan, nama saya Aktor Jalur Mando Ismanto. Saya Ardendoro Nadia Kusuma Wahani Jatarjo. Nama saya Yesa Permata. Dan saya Cedric, dan berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Jika Anda adalah salah satu dari sekian banyaknya masyarakat Indonesia yang sedang mengamati dan menikmati kinerja pemerintah, maka Anda harus mengetahui sejarah dari sistem pemerintahan Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, jika Anda bertanya, kenapa kita harus mengetahui sejarah atau sistem pemerintahan Indonesia dari tahun ke tahun? Salah satu politikus dan filsuf asal Inggris yang bernama Edmund Burke mengatakan bahwa sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Maka dari itu, kita harus mengetahui sistem pemerintahan seperti apa sih yang telah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya sehingga memberi dampak pada sistem pemerintahan saat ini. Nah, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman, kali ini mari kita lebih memfokuskan diri belajar mengenai sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Lalu selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama. Terdapat 3 era di dalam penerapan sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama, yaitu masa pemerintahan pasca kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan pasca kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan terjadi perubahan menjadi parlementer. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang presidennya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan badan legislatif. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Presiden secara langsung membentuk kabinet. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Pada tahun 1949, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan masa jabatan kabinet tidak pasti waktunya. Pembahasan selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal yang terjadi pada kurun waktu 1950 sampai 1959. Pada masa ini disebut sebagai liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Demokrasi liberal menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Ciri-ciri dari masa demokrasi liberal ini yang pertama adalah presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Lalu yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Lalu yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Lalu yang terakhir, pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dan pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli untuk membubarkan Konstituante. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1968 pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pada masa ini juga terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang kedua presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, dan juga presiden menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, apa sih yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Keunggulan dari sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama yang pertama yaitu
Presiden Soekarno banyak menyumbang gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua yaitu Indonesia dipandang dunia sebagai pelopor gerakan non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, yang pada akhirnya konferensi Asia Afrika ini membuahkan hasil gerakan non-blok pada tahun 1961. Yang ketiga, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengadakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Adapun kekurangan dari sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama yaitu yang pertama, penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun beberapa penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, Presiden memiliki jabatan seumur hidup. Yang kedua, dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPR GR yang dipilih dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, situasi politik yang tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pergantian kabinet pada masa itu yang mencapai 7 kali pergantian kabinet. Yang ketiga yaitu sistem demokrasi terpimpin. Pada saat itu kekuasaan Presiden Soekarno sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh dengan demokratis. Yang keempat, pertentangan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Pada saat demokrasi liberal, terdapat 3 partai yang memiliki partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Ketiga partai tersebut adalah PNI, PKI, dan Partai Masyumi. Ketiga partai ini masing-masing memiliki ideologi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada proses peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Proses peralihan ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1965, di mana Maijen Soeharto dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal. Pada tanggal 11 Maret 1966, terbitlah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi surat tersebut berupa instruksi kepada Maijen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalankan pemerintahan saat itu. Pada tanggal 7 Februari 1967, Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang bersifat pribadi atau rahasia. Surat tersebut berisi penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari kepada Soeharto. Kemudian surat itu dibicarakan dengan 4 panglima angkatan. Akan tetapi mereka tidak setuju karena menganggap bahwa surat itu tidak akan menyelesaikan konflik politik yang sedang terjadi. Pada tanggal 11 Februari 1967, Soeharto mengajukan konsep baru yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik politik yang terjadi. Konsep tersebut berupa surat pernyataan. Pada tanggal 12 Februari 1967, 4 panglima angkatan bersama Soeharto bertemu kembali dengan Soekarno. Akan tetapi, Soekarno tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Soeharto dan meminta amandemen mengenai bentuk dan isinya. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan, akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Soekarno setuju dengan konsep yang berbentuk pengumuman dan menandatanganinya. Pada tanggal 22 Februari 1967, bertempat di Istana Merdeka, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman tersebut di depan seluruh menteri. Jadi, secara singkatnya, setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan. Salah satunya adalah sistem pemerintahan Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1968 di bawah pimpinan Presiden Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan Orde Lama ini menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950.
Pada pemerintahan Orde Lama ini terjadi peralihan sistem pemerintahan yang membuat periode Orde Lama tersebut mengalami banyak problematika, seperti pemberontakan, penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1950, dan kegagalan dalam perumusan peraturan baru sehingga Presiden harus menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis yang mendapat kedudukan tertinggi hingga saat ini. Sekali lagi, hal yang harus kita ingat adalah belajar sejarah atau sistem pemerintahan Indonesia di masa lalu bukanlah untuk menambah beban ingatan, melainkan mencari jawaban tentang asal mula sistem pemerintahan yang telah kita terapkan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.